Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fi muhkam kitabih al-karim wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wassalatu wassalamu 'ala an-nabiy al-karim al-qail fi hadithihi asy-syarif إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Anak-anakku, para santri pondok pesantren modern Al-Mizan, dan anak-anakku para alumni pondok pesantren modern Al-Mizan, dimanapun kalian berada. Orang dalam hidup pasti mencari posisi. Posisi seseorang akan baik, hidup seseorang akan mulia jika didasarkan atas akhlak yang mulia dan jika didasarkan atas ilmu yang bermanfaat. Orang hidup hanya dengan akhlak belum cukup. Orang hidup hanya dengan ilmu belum cukup. Karena yang mengangkat derajat seseorang itu adalah adab ataupun akhlak. Yang kedua adalah ilmu. Seperti yang termaktub dalam Al-Quran. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Amal ini akan membentuk adab tersebut, adab terhadap Allah, adab terhadap manusia. Lalu yang kedua adalah ilmu yang dia cari, yang dia tuntut, yang dia manfaatkan. Darajat makin akan memberikan dampak di dalam kehidupan kita, memberikan pengaruh dalam kehidupan kita. Apa? Allah angkat kita kepada beberapa derajat. Jadi dengan adab, dengan ilmu, dimanapun kita meletakkan posisi hidup kita, maka kita akan dihargai, maka kita akan dimuliakan. Disitulah derajat kita. Tapi orang hidup tanpa adab, orang hidup tanpa ilmu. Dimanapun kita memposisikan diri dalam hidup kita, maka tidak ada kemuliaan, tidak ada penghargaan di situ. Pada karena itu apa? Kunci di dalam hidup kita. Kunci di dalam hidup kita. Yang dua ini, adab dan ilmu. Bahkan tentang akhlak. Statement Al-Quran, statement Allah dan Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, bahwa Rasulullah SAW adalah manusia yang memiliki akhlak yang tinggi. Dan Rasulullah diutus ke dunia ini tidak ada lain untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi rupanya akhlak inilah yang melahirkan martabat yang luar biasa. Ada orang yang sekarang ini mencukupkan diri dengan ilmu, belajar di mana tempat, dalam waktu yang lama, S1, S2, S3, ditambah profesor. Tapi apa yang terjadi? Terkadang ilmu membuatnya sombong. Bahkan ilmu bisa saja melahirkan fatwa-fatwa sesuai dengan hawa nafsu, sesuai dengan seleranya, sesuai dengan pesanan. Itu ilmu. Tapi orang punya ilmu dibarengi dengan akhlak, ya, adab kepada Allah, adab kepada manusia. Ilmunya tinggi, maka tidak mudah bagi dia untuk dipengaruhi.
tidak mudah dipengaruhi. Maka kalau seseorang itu sudah membangun keimanannya terhadap Allah yang akan melahirkan akhlak, dan orang sudah menuntut ilmu seluas-luasnya, dua muara ini akan membuat dirinya menjadi orang yang kuat. Apa yang menguatkan diri? Adab dan ilmu. Apa yang lahir dari keduanya? Kemuliaan. Kemuliaan. Jadi dia akan diberikan derajat kemuliaan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya para santri Al-Mizan, dan anak-anak semuanya para alumni Al-Mizan. Orang banyak yang sombong dengan ilmunya. Bahkan kalau sudah tinggi levelnya, menganggap gurunya pun kecil. Menganggap gurunya pun lebih bodoh daripada dia. Itu manusia pintar tapi nggak berakhlak. Orang yang semacam begini jauh dari keberkahan. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kalau saja semua manusia yang menjadi muaranya hanyalah ilmu, tidak akhlak, apa kata Syauqi? Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Jadi umat ini akan tetap ada jika akhlak masih dimiliki. Umat ini akan hancur jika akhlak telah tiada pada diri. Jadi anak-anakku semua, hakikat kita belajar di pesantren itu adalah untuk beribadah. Di samping kita mencari ilmu, untuk beribadah. Dari ibadah ini akan melahirkan kemuliaan akhirat. Dari ilmu yang kita pelajari akan melahirkan keluasan ilmu. Dan suatu saat ilmu itu kita harapkan manfaat, sehingga keberkahan-keberkahan dalam hidup kita akan Allah. Itu yang perlu saya pesankan kepada anak-anakku semua. Selamat menempuh hidup. Semoga Allah memuliakan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.